Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Baik, ibu minta kepada anak ibu Randi, silakan membaca doa. Semenjak doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepadaku pemahaman yang luas. Amin. Selamat pagi, Bu. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, lanjutkan menyanyikan lagu nasional. Yaitu ibu minta kepada anak kita, Resti. Silakan. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, selesai. Silahkan duduk. Oke, lanjut. Ibu absen dulu ya. Ceri, Hadir, Bu. Irma, Hadir, Bu. Ifatul Zakia, Hadir, Bu. Meliana, Hadir, Bu. Muhammad Febri, Hadir, Bu. Muhammad Megat Sidik, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Nurul Fitria, Hadir, Bu. Reni, Hadir, Bu. Riki, Bu. Randi, Raja Erdaya Alisa, Yogi Saputra, Raja Ayu, Raja Junita, Julita Ayuni, Resti Puspitasari, Muhammad Rizki, Alisa, Nika. Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Hadir, Bu. Oke, lengkap ya hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita semangat dulu ya. Tepuk sukses. Di mataku ada doa, di hatiku ada cinta, di tanganku ada karya. Satu lagi. Tepuk semangat. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita, tematik
Tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Oke. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa anak ibu yang bisa membantu ibu membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa tadi? Yaya Alisa ya. Silakan Yaya, bantu ibu membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di depan maju. Oke, silakan. Bacakan. Tujuan pembelajaran IPS dan IPA. Ya. 1. Siswa mampu mengidentifikasi posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Ya. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Ya. 2. Setelah mencermati informasi dari berbagai sumber, siswa mampu membuat peta pikiran dengan tentang posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Ya. 3. Siswa mampu membedakan macam-macam magnet dengan benar. 4. Mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, silakan duduk. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sudah dibacakan teman kalian semua, teman kalian tadi yaitu Yaya Alisa. Yang pertama adalah mengidentifikasi posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Komoditas ekspor dan impor. Apa itu komoditas ekspor dan impor? Komoditas ekspor dan impor adalah kegiatan ekspor dan impor sendiri merupakan bentuk komunikasi atau kerjasama pada setiap negara selain memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tujuan impor dan ekspor adalah untuk meningkatkan neraca pembayaran dalam mengurangi adanya keluarnya devisa pada negara lain. Nah, itu yang disebut dengan komoditas ekspor dan impor. Apa itu komoditas ekspor dan impor? Contohnya adalah, coba sebutkan. Kita hari ini, silakan. Nah, silakan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran IPS dan IPA. 1. Siswa mampu Kuatkan suaranya. mengidentifikasi posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Setelah mencermati informasi dari berbagai sumber, siswa mampu membuat peta pikiran tentang posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. 3. Siswa mampu membedakan macam-macam magnet dengan benar. 4. Mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, silakan duduk. Baik, tujuan pembelajaran sudah dibacakan oleh teman kalian. Baik, hari ini pembelajaran kita tema 5 wirausaha. Subtema 1 pembelajaran 1 ya, tentang usaha. Coba kalian sebutkan usaha apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Warung, terus kantin, pasar, pasar, rumah makan, rumah makan,
Air minum isi ulang. Air minum isi ulang. Itulah usaha-usaha yang ada di sekitar tempat kita tinggal. Nah, terus pertanyaan kedua. Bagaimana cara usaha tersebut dapat beroperasi, dapat berjalan maksudnya ya? Bagaimana caranya? 1. Melayani konsumen. Iya, 2. 2. Memilih lokasi yang tepat. 3. Menggunakan dana pribadi atau pribadi untuk usaha. Iya, itu dia tadi ya. Cara usaha dapat beroperasi. Coba ulang sekali lagi. Bacakan. 1. Melayani Kuat suaranya. 2. Memilih lokasi yang tepat. 3. Menggunakan dana pinjaman atau pribadi untuk usaha. Oke, itulah usaha-usaha yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara kita menjalankan usaha tersebut. Baik. Nah, coba perhatikan video kita ya. Nah, coba lihat. Nah. Saya. Man. Nah, coba lihat video. Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Group Edukasi. Media pembelajaran asik kreatif dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi-materi yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor Indonesia dan negara-negara ASEAN. Burung beo burung beribis, buah naga dimakan. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun Nah, coba perhatikan videonya. Agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Yogi. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan Suruh nonton. manfaat kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Kegiatan ekspor dan impor. Setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena tidak semua sumber daya alam tersedia di negara tersebut atau negara tersebut belum mampu mengolah sumber daya alam yang dimiliki. Hal inilah yang mendorong terjadinya kerjasama di bidang perdagangan antar negara. Kegiatan kerjasama di bidang perdagangan antar negara meliputi kegiatan ekspor dan impor. Sekarang, yuk kita cari tahu lebih jauh tentang kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke negara lain. Negara yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Misalnya, Indonesia menjual barang ke luar negeri seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Selain Indonesia, beberapa negara yang ada di kawasan Asia Tenggara juga melakukan kegiatan ekspor. Produk yang diekspor tiap negara berbeda-beda. Misalnya, Thailand. Adapun produk yang diekspor oleh negara Thailand antara lain karet, beras, dan sayur-sayuran. Selanjutnya, Malaysia. Adapun produk yang diekspor oleh Malaysia yaitu kelapa sawit, timah, dan tekstil. Berikutnya, Brunei Darussalam. Adapun produk yang diekspor oleh Brunei Darussalam diantaranya tekstil, minyak bumi, dan gas alam.
Selanjutnya Singapura. Ada produk yang diekspor oleh Singapura antara lain mesin industri, pakaian, dan obat-obatan. Berikutnya Filipina. Adapun produk yang diekspor oleh Filipina antara lain tekstil, garmen, dan tembaga. Selanjutnya Kamboja. Adapun produk yang diekspor oleh negara Kamboja di antaranya kedelai, tembakau, dan pakaian. Berikutnya Perhatikan. beberapa produk yang diekspor oleh negara Laos di antaranya beras, tembakau, dan kopi. Selanjutnya Myanmar. Adapun produk-produk yang diekspor oleh Myanmar antara lain kayu jati, minyak bumi, dan kapas. Selanjutnya Vietnam. Adapun produk-produk yang diekspor oleh negara Vietnam antara lain beras, kopi, dan produk kelautan. Kegiatan impor. Ya, kegiatan impor. Yaitu kegiatan membeli barang dari negara lain ke dalam negeri. Negara yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Misalnya Indonesia. Indonesia membeli beberapa barang dari luar negeri seperti beras dan jagung dari Thailand. Selain Indonesia, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara juga sama melakukan kegiatan impor. Produk yang diimpor tiap negara anggota ASEAN berbeda-beda. Misalnya Malaysia. Adapun produk yang diimpor oleh Malaysia antara lain impor kayu dan pakaian jadi dari Myanmar. Selanjutnya Kamboja. Adapun produk yang diimpor negara Kamboja antara lain impor peralatan pertanian dan bahan bakar dari Thailand dan negara-negara lain. Berikutnya Thailand. Adapun produk yang diimpor negara Thailand yaitu impor berupa peralatan elektronik produksi dan baja dari Jepang. Selanjutnya Brunei Darussalam. Adapun produk yang diimpor oleh negara Brunei antara lain impor mesin, produk baja, produk besi, dan perangkat elektronik lainnya dari Amerika. Kerjasama ekonomi. Negara-negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Ada 3 jenis kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral. Adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Misalnya negara Indonesia melakukan kerjasama dengan Malaysia, Malaysia dengan Laos. Selanjutnya kerjasama regional, yaitu kerjasama dalam suatu kawasan. Misalnya, negara Indonesia bekerja sama dengan negara-negara di suatu kawasan seperti Asia Tenggara. Selanjutnya multilateral, yaitu kerjasama banyak negara. Misalnya, Indonesia bekerja sama dengan lebih dari 2 negara lain di seluruh dunia. Ini adalah contoh dari kerjasama multilateral. Kegiatan ekspor negara Indonesia. Selain contoh pada kegiatan di atas, Indonesia juga mengekspor beberapa hasil produknya. Misalnya di bidang agraris, Indonesia mengekspor hasil pertanian, hasil perkebunan berupa karet, teh, kelapa sawit, dan kopi. Serta Indonesia juga mengekspor hasil kehutanan, mengekspor hasil perikanan, dan mengekspor hasil peternakan. Selanjutnya di bidang pertambangan. Hasil ekspornya berupa migas dan non-migas. Bidang pertambangan berupa migas, yaitu gas alam dan minyak bumi. Sedangkan bidang pertambangan berupa non-migas, yaitu emas, perak, aluminium, batu bara, nikel, tembaga, dan besi. Di bidang industri, kegiatan ekspor negara Indonesia diantaranya bahan kerajinan, kain batik, tekstil, semen, dan kayu lapis. Selanjutnya di bidang jasa, Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri untuk bekerja sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki.
Kegiatan impor negara Indonesia. Indonesia melakukan impor dikarenakan hal-hal berikut. Pertama, tidak tersedianya bahan mentah untuk diproduksi. Kedua, biaya untuk memproduksi lebih mahal daripada biaya impor. Ketiga, jumlah barang yang diproduksi di dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan. Selanjutnya, barang impor di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi: pertama, barang konsumsi; kedua, bahan baku; ketiga, barang industri; dan keempat, jasa. Manfaat kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya: pertama, meningkatkan devisa atau pendapatan negara; kedua, meningkatkan perekonomian negara; ketiga, memperluas lapangan pekerjaan; dan keempat, mempererat hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, manfaat kegiatan impor. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat, memperluas teknologi modern. Demikianlah tadi materi yang sudah kita pelajari bersama tentang kegiatan ekspor dan impor. Sekarang, coba jawab berapa pertanyaan berikut ini. Pertama, tuliskan masing-masing 2 contoh bahan ekspor dan impor negara Indonesia. Kedua, tuliskan manfaat dari kegiatan ekspor bagi negara Indonesia. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Oke, kalian sudah melihat video yang sudah ditampilkan tadi. Coba sebelum kita melanjutkan, coba kita tepuk semangat dulu lah. Nampaknya kurang semangat nih. Ayo lanjutkan, tepuk semangat. Dah, tadi sudah melihat dari video tadi. Coba Ibu berikan pertanyaan ya. Pekerjaan atau usaha apa saja yang kalian amati pada video dan gambar tadi? Pekerjaan apa saja yang sudah kalian lihat di video tadi? Di bidang apa saja? Di bidang jasa. Terus bidang pertanian. Apa lagi? Ya, jawablah. Bidang apa saja? Perindustri. Ya, apa lagi? Perdagangan. Apa lagi? Pertambangan. Ya, apa lagi? Terus? Ada lagi jawabannya? Ya, terus bagaimana cara usaha tersebut dapat kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam melayani usaha tersebut? Apa tadi? Yuk jawab.
Apa saja yang dibutuhkan dalam menjalani usaha? Yang pertama adalah mau mencoba. Kemudian modal. Yang ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia. Yang keempat, mengetahui ilmu tentang bisnis. Itu dia ya. Terus ada lagi yang mau bertanya sesuai dengan video yang kalian lihat tadi. Nah, coba. Mengapa harus ada komunitas ekspor? Coba, siapa yang mau bertanya nih? Coba angkat tangan. Suaranya yang jelas ya kalau bertanya. Coba. Ya, angkat tangan. Siapa? Irma. Mengapa harus ada komunitas ekspor dan impor? Oh, tuh. Mengapa harus ada komoditas ekspor dan impor? Ya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa dari negara lain. Nah, itu jawabannya. Tujuan dari komoditas ekspor dan impor. Salah satunya adalah untuk meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi keluar devisa dari negara lain. Sudah jelas apa belum? Sudah, Bu. Sudah? Ya. Terus komoditas ekspor dan impor dalam lingkup ASEAN adalah kegiatan ekspor dan impor sendiri merupakan bentuk ekonomi komunikasi atau kerjasama pada setiap negara selain memenuhi kebutuhan dari dalam negeri. Tujuan impor adalah untuk meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi adanya keluar devisa pendapatan negara lain. Nah, itulah yang disebut dengan komoditas ekspor dan impor. Contoh dari komoditas ekspor adalah apa? Produk tekstil. Apa lagi? Karet. Apa lagi? Kemudian hasil hutan. Kemudian contoh komoditas dari impor. Aluminium. Terus apa lagi? Sayur-sayuran, tembakau, pupuk dan lain-lain. Pengertian komoditas ekspor dan impor adalah manfaat kegiatan ekspor impor adalah menjalin kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain, dimulai dari kegiatan perdagangan,
maka negara yang bersangkutan akan memiliki hubungan semakin baik dan banyaknya pertemuan selanjutnya mempererat hubungan setiap negara melakukan kerjasama tersebut. Tujuan dan manfaat ekspor. Yang satu, mengendalikan harga produk. Dua, membutuhkan industri dalam negeri. Tiga, menambah devisa negara. Empat, memperbanyak lapangan kerja. Yang kedua, tujuan dan manfaat impor. Satu, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dua, memperkuat posisi negara pembayaran. Tiga, mengurangi keluarnya devisa negara. Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Nah, itu salah satu contoh dari komoditas impor. Oke, kita lanjutkan kepada sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Coba di meja kalian itu sudah ada beberapa magnet. Nah, coba lihat. Magnetnya coba dilihat. Pengertian magnet adalah salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menarik elemen lain di sekitar yang ada memiliki sifat-sifat khusus, menghasilkan rekreasi gaya. Jadi setiap magnet pasti memiliki gaya yang bersifat kemagnetan untuk menarik benda-benda yang bersifat magnet. Nah, di meja kalian itu sudah ada apa namanya? Magnet atau macam-macam magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama memiliki gaya tarik menarik. Kemudian memiliki dua buah kutub, yaitu kutub apa namanya? Kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub yang senama akan tolak menolak bila didekatkan. Yang keempat, kutub tidak senama akan tarik menarik bila didekatkan. Yang kelima, memiliki yang dapat menembus benda tertentu. Yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda magnetis untuk kutub yang sama. Nah, coba lihat di meja kalian ada macam-macam magnet. Coba sebutkan macam-macam magnetnya. Ada magnet batang, magnet Coba lihat mana dia magnet batang tuh. Nah, yang lurus nih ya, namanya magnet batang. Terus magnet apa lagi? Magnet lingkaran. Terus yang ada gambar huruf U ini, magnet apa namanya? Magnet ladam. Ya. Ada lagi macam-macam magnetnya yang kalian lihat. Magnet jarum, kemudian magnet silinder. Nah, itulah macam-macam magnet. Oke. Sekarang Ibu kasih kalian coba perhatikan lagi. Berdasarkan benda-benda yang kalian lihat di video tadi maupun gambar, benda manakah yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik? Coba kalian dekatkan benda magnet dengan benda-benda apa saja? Paku, jarum, ya. sama Ya. Coba lihat. Ya. Penjepit kertas. Terus apa lagi? Ya. Kompas. Ya. Itulah benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Benda Nah, Ibu lanjutkan ya LKPD-nya. Coba lihat. Nah, ambil.
Ibu kasih LKPD-nya dan kerjakan. Siapa ya? Oke, tolong kerjakan ya. Siapa nih? Siapa tuh? Ya. Sudah ya itu. Siapa lagi yang belum? Coba lihat tuh. Ya, tolong kerjakan ya. Nah, di dalam mengerjakan LKPD, Ibu akan melihat ya siapa yang mengerjakan secara bersama-sama nih. Nah, cepat kerjakan. Baca petunjuknya. Nah, lanjutkan. Sudah di situ diisi. Nah, sama-sama ya. Nah, cepat kerjakan. Harus ada suaranya. Sama-sama ngerjakan tuh. Apa pertanyaannya tuh di LKPD tuh? Jangan diam aja. Iya, iya. Nah, sama-sama. Ya, jawab. Sama-sama ngerjakan nih. Ya, silakan sama-sama. Tanya sama kawan teman dekatnya tuh apa jawabannya. Silakan, jangan berdiri. Duduk aja. Ya. Ya, kerjakan. Baca petunjuknya. Nah, Ibu akan menilai ini siapa kelompok mana yang paling cepat mengerjakan nih dan bekerja sama. Isi aja lah tuh. Isi aja. Dah. Ya, nanti Ibu suruh persentase ya ke depan dari hasil diskusinya. Yang mana lagi yang belum diisi, cepat isi. Nah, siapa yang udah siap? Belum?
Ya. Ibu akan lihat nih siapa yang sama-sama mengerjakan nih. Ya, kita dapat. Nah, Ibu akan melihat kekompakannya siapa yang paling kompak. Ya udah. Belum, Bu. Udah apa lagi? Apa tuh? Ya, dia di atas. Benda-benda mana yang magnetis dan tidak magnetis? Coba lihat di situ. Udah siap? Ya. Udah siap ya? Nah, nanti dipresentasikan kalau udah siap. Udah, yang lain sudah? Nah. Udah. Kalau udah siap, kita lanjutkan. Coba Ibu minta kepada kelompok 4 yang mempresentasikan dari hasil diskusinya. Coba maju ke depan. Kelompok 4. Ya, silakan beri salam. Ya, perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba bacakan hasil diskusinya. Baiklah, saya akan membacakan hasil Diskusi kelompok kami. kelompok kami, yaitu kelompok 4. Ya, lanjutkan. Ekspor. 1 tekstil, 2 karet, 3 kelapa sawit, 4 kakao atau coklat, 5 produk hasil hutan, 6 kopi, 9 macam kedelai, 11 bidang advokat. Komoditas impor, aluminium, buah-buahan, sayuran, kakao, besi atau baja. Ya. Terus Percobaan membuktikan benda magnetis dan non-magnetis. Paku, ikan kertas, tangkai payung, semat atau jarum bentul, staples, kulkas, kompas, papan catur, speaker, dinamo, besi mesin, jam tangan, non-magnetis, pena, triplek, daun, batu, kayu, HP, aluminium, besi, kertas, kain, plastik, kaca. sudah? Iya. Keterpikir sebagai
penyedia cadangan pangan yang melibatkan kerjasama antara negara penyedia dan pengguna cadangan pangan seperti beras, jagung, dan gandum yang bertujuan untuk mengatasi krisis pangan dan meningkatkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Sebagai pemrakarsa masyarakat ekonomi ASEAN yang merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang menerapkan sistem perdagangan bebas, menarik investasi asing dan menciptakan pasar regional bagi masyarakat Asia Tenggara. Sebagai mitra kerjasama proyek industri yang meliputi proyek industri di bidang produk, tembaga, vaksin dan arum soda yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambahan dan kerjasama industri antara negara ASEAN. Ya. Sebagai pengelola alur laut, Kepulauan Indonesia yang merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional yang menjadikan jalur pelayaran kapal niaga di wilayah ASEAN semakin strategis. Ya, terus lanjutkan. Tujuan percobaan mengidentifikasi percobaan benda magnetis dan Nah, coba lihat. Tujuan percobaan mengidentifikasi benda-benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan: jarum, kertas, peniti. Langkah-langkah percobaan: non-magnet magnet tidak akan menempel pada kertas dan magnet dengan kertas atau plastik. Apakah yang akan terjadi? Nah, coba perhatikan ya. Percobaan. Itu magnet tuh. Dan magnet bisa menempel. Magnet dan plastik tidak bisa menempel. Kesimpulan hasil percobaan: magnet bisa menarik bahan logam dan besi, tetapi dia tidak bisa menarik benda yang bukan logam. Iya. Dah itulah presentasinya dari kelompok 4. Terus kita lanjutkan. Kelompok berapa lagi? Ya. Silakan. Kelompok berapa? Nah, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacakan hasil. Komoditas ekspor. Apa contohnya komoditas ekspor? Kelompok ini. Komoditas ekspor: 1. Produk tekstil. 2. Ya, suaranya yang kuat, Kak. Kelapa sawit. 4. Kakao atau coklat. 5. Produk hasil hutan. Terus Komoditas impor: 1. Aluminium. 2. Buah-buahan. 3. Sayur-sayuran. 4. Ya. Kakao. Ya, terus lanjutkan. Data pikiran. Sebagai penyedia cadangan pangan yang melibatkan kerjasama antar negara penyedia dan pengguna cadangan pangan seperti beras, jagung, dan gandum yang bertujuan untuk mengatasi krisis pangan dan meningkatkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Ya. Sebagai bangsa masyarakat ekonomi ASEAN yang merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang menerapkan sistem perdagangan bebas,
Oke, lanjutkan. Sebagai pengelola alur laut kepulauan Indonesia yang merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayar oleh kapal-kapal internasional yang menjadikan jalur pelayaran kapal niaga di wilayah Asia semakin strategis. Ya, terus. Sebagai mitra kerja sama proyek industri yang meliputi proyek-proyek industri di bidang pupuk tembaga, vaksin dan abu soda yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan kerjasama industri antara negara ASEAN. Ya, dah lanjutkan. PPD yang kedua. Ya, lanjutkan baca. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaan mengidentifikasi benda-benda magnetis dan non-magnetis. Cabut kontak fisik. Rangka-rangka percobaan. Non-magnet. Magnet tidak akan menempel pada kertas dan bukan magnet. Hasil percobaan. Magnet dan magnet bisa menempel magnet dan tapi tidak bisa menempel diketahui magnet dengan kertas atau plastik apakah yang memiliki kesimpulan hasil percobaan yang tidak bisa menarik benda yang bukan logam. Ya. Ya. Bis. Dah, akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kelompok 3. Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok 1. Ya. Silakan. Nama anggota kelompok. 1. Irma Ramawati, 2. Nabila, 3. Mediana, 4. Niki, 5. Yogi Saputra. Ya, terus lanjutkan. Komoditas ekspor. 1. Produk tekstil, 2. karet, 3. kelapa sawit, 4. kakao atau coklat, 5. produk ikan, 6. kopi, 7. udang atau ikan, 8. alas kaki, 9. elektronik, 10. kedelai. Komoditas impor. 1. aluminium, 2. buah-buahan, 3. sayur-sayuran, 4. tembakau, 5. besi atau baja, 6. bubuk dan lain-lainnya. Peta pikiran. Sebagai penyedia cadangan pangan yang melibatkan kerjasama antara negara penyedia dan pengguna cadangan pangan seperti beras, jagung, dan gandum yang bertujuan untuk mengatasi krisis pangan dan meningkatkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Ya, terus. Sebagai pemrakasa masyarakat ekonomi ASEAN yang merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang menerapkan sistem perdagangan bebas, menarik investasi asing,
dan menciptakan pasar regional bagi masyarakat Asia Tenggara. Sebagai pengelola alur laut kepulauan Indonesia yang merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional yang menjadikan jalur pelayan kapal di wilayah ASEAN semakin strategis sebagai mitra kerjasama proyek industri yang meliputi proyek-proyek industri di bidang pupuk tembaga, vaksin dan abu sode yang bertujuan untuk nilai tambah dan kerjasama industri antara negara ASEAN. Oke, lanjutkan. Percobaan pembuktian benda-benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Coba kalian lihat tuh di meja kalian kan ada benda-benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Apa tuh? Coba lihat benda-benda. Mengidentifikasi benda-benda magnetis dan non-magnetis. Nah, coba lihat tuh benda-bendanya. Coba ya. Alat dan bahan: jarum, kertas, peniti. Langkah-langkah percobaan. Non-magnetis. Magnet tidak akan menempel pada kertas. Magnet tidak akan menempel pada kertas. Terus? Magnet dengan kertas atau plastik. Apakah yang akan terjadi? Terus? Hasil percobaan. Magnet dan magnet bisa menempel pada magnet dan plastik tidak bisa menempel. Kesimpulan hasil percobaan. Ya. Tetapi dia tidak bisa menarik benda yang bukan logam. Saya lanjutkan. Percobaan pembuktian benda magnetis dan non-magnetis. Magnetis: pensil, peniti, karet, gelang, paku, penjepit kertas, kulkas, dinamo, kompas, obeng besi. Ya. Non-magnetis: sisir, putih, batu, kayu, daun, kertas, kaca, penghapus, pena. Ya. Dah. Habis. Dah, itulah percobaan atau pembuktian dari magnetis dan non-magnetis. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya. Udah dicoba tadi benda-benda magnetisnya dengan benda yang tidak magnetis. Sudah dicoba? Mana barangnya tadi? Hah? Nah, dicoba ya. Nah, ini benda-benda. Dia akan ada tarik menarik apabila ditempelkan benda yang sama-sama magnetis dengan magnet. Nah, kemudian dia akan bisa tarik menarik. Kemudian apabila benda yang bukan magnetis, magnet tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, ini juga. Nah, ini besi ya. Nah, nih magnet sama magnet. Nah, ya. Nah, coba dicontohkan. Nah, bisa nih pena sama tidak kan? Pena sama tidak bisa. Bisa pena? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Dah.
Dah, Ibu akan mengambil kesimpulan dari kelompok yang sudah melakukan diskusi. Ibu akan menilai dari kelompok satu, ya, kelompok satu yang Ibu nilai ada kerjasamanya. Ibu akan membagikan hadiah dari kelompok yang terbaik yang Ibu pilih, yaitu kelompok satu. Silakan kepada kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, silakan Irma dan kawan-kawan maju ke depan. Nah, silakan semuanya. Nah, ini dari kelompok terbaik yang Ibu nilai. Mendapat nih hadiah nih dari Ibu nih, kelompok terbaik. Nah, terus kita lanjutkan. Tepuk sukses dulu ya. Oke. Tepuk sukses. Di mana ada doa, di hatiku ada cinta, di tanganku ada karya. Oke, dah kita lanjutkan dengan pengerjaan evaluasi ya. Silakan. Cherry, Ayu, Tuli. Oke. Namanya Ya, isi lagi yang mana belum. Mana Rizky? Oke. Ya, kerjakan cepat. Bu, ini Riki, Bu. Ya, kasih aja lah. Rumah. Kasih aja, siapa tuh? Ibunya selalu tepat dan terladan. Terlatih. Oke. Ya, isi. Ya, coba lihat tuh soalnya. Isi dulu. Isi dulu. Namanya. Ya, silakan kerja.
Nah, silahkan pahami soalnya ya. Ya, jangan mencontek. Kerjakan sendiri-sendiri. Oke, udah selesai semuanya? Kalau udah, silakan kumpul. Ya. Iya. Ya. Nah, silakan duduk di bangku masing-masing dulu. Oke, Ibu periksa dulu ya hasil evaluasinya. Ya Allah, mana pena aku. Oke. Dah. Oke, dari hasil pembelajaran kita hari ini sepertinya tidak ada yang remedial. Sepertinya sudah memahami semua pembelajaran kita pada hari ini. Tidak ada yang remedial. Oke. Oke, kita lanjutkan. Selama kita belajar pada hari ini, Ibu mau bertanya,
Bagaimanakah kesan pelajaran kita pada hari ini? Senang. Apakah materi yang kalian pelajari apakah sudah bisa dipahami? Terus.